Moto3 rasa MotoGP bosku. Marc Marquez dan Máximo Quiles akhirnya jujur-jujuran dan mengakui kalau mereka kalah tenar dibanding singa muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Selamat datang di Farhan Fact. Ada fenomena aneh bin ajaib di pedok GP Prancis, di mana sorotan kamera bukan lagi cuma nyari pembalap papan atas MotoGP, tapi malah sibuk nungguin bocah Wonosari keluar dari garasi. Saking membludaknya dukungan buat Veda, Marc Marquez sampai geleng-geleng kepala lihat jumlah pengikut dan interaksi Veda yang udah kayak bintang film Hollywood. Apakah ini bukti kalau Veda adalah magnet baru dunia balap motor yang bikin kelas Moto3 jadi kelas paling ditunggu di seluruh dunia? Siapkan mental kalian, karena kalau Marc Marquez udah angkat tangan soal popularitas, berarti Veda emang beneran alien dari planet lain. Gaspol! Popularitas Veda itu nggak masuk akal. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang biasanya jadi pusat perhatian dunia, kabarnya sempat nyeletuk di depan media kalau dia kaget lihat antusiasme fans Veda Ega Pratama, bosku. Marquez ngaku kalau jumlah komentar dan dukungan di media sosial Veda itu jauh lebih barbar dibanding postingan dia sendiri. Saya juara dunia 8 kali, tapi lihat fans Veda itu kayak lihat pasukan tempur yang nggak pernah tidur. Begitu kira-kira maksud si Marc. Dia sadar kalau Veda punya kekuatan netizen Indonesia yang jumlahnya lebih banyak dari penduduk satu benua Eropa. Marc Marquez sampai bilang kalau kelas Moto3 musim ini kerasa kayak MotoGP, karena semua orang cuma nungguin aksi Veda doang. Ini pengakuan jujur yang bikin kita bangga, karena ternyata King Marc pun sadar kalau ada kekuatan besar yang lagi bangun dari Asia Tenggara. Máximo Quiles kena mental. Gue udah gaya, malah Veda yang viral. Máximo Quiles yang ngerasa dirinya adalah the next big thing dari Spanyol, nampaknya mulai ngerasa terkiirkan, bosku. Di saat dia udah dandan rapi dan gaya-gayaan di depan kamera, kamera malah fokus ke Veda yang lagi asik minum air tuti doang. Quiles kabarnya sempat curhat kalau dia iri lihat tiap postingan Veda yang isinya jutaan doa dan dukungan, sedangkan postingan dia isinya cuma iklan doang. Quiles ngerasa kalah tenar secara telak, padahal dia didukung sama tim elit Eropa. Dia ngerasa kayak lagi main band di depan ribuan orang, tapi yang diminta nyanyi malah orang lain. Ketidaksiapan Quiles nerima kenyataan kalau Veda lebih populer bikin dia makin kena mental sebelum balapan dimulai. Dia baru sadar kalau bakat emang penting, tapi dicintai rakyat satu negara itu jauh lebih sakti. Moto3 rasa MotoGP, atmosfer Le Mans yang mendadak berubah. Sirkuit Le Mans di Prancis tahun 2026 ini benar-benar beda atmosfernya, bosku. Biasanya kelas Moto3 itu cuma dianggap sebagai hidangan pembuka sebelum menu utama MotoGP. Tapi sekarang, tribun penonton udah penuh sejak pagi buta. Cuma buat lihat Veda Ega Pratama latihan doang. Para jurnalis asing sampai bingung. Ini sebenarnya ada balapan MotoGP apa Moto3 sih? Saking berisiknya dukungan buat Veda, atmosfer di pedok Moto3 kerasa panas banget kayak lagi mau balapan final kelas utama. Para pembalap senior MotoGP pun sampai banyak yang keluar garasi cuma buat lihat siapa sih bocah Indonesia yang bikin heboh sirkuit ini. Veda sukses naikin kasta kelas Moto3 jadi tontonan wajib yang nggak boleh dilewatkan. Le Mans jadi saksi kalau magnet Veda itu emang magnet level dewa yang bisa ngerubah peta perhatian dunia. Kekuatan netizen Indonesia, pasukan tempur tanpa seragam. Kenapa Marc Marquez sampai bilang kalah tenar? Rahasianya ada di kalian semua, bosku. Netizen Indonesia itu ibarat pasukan tempur tanpa seragam yang siap menyerang siapa aja yang berani nyenggol Veda. Tiap kali ada akun resmi MotoGP atau Moto3 posting foto Veda, hitungan detiknya langsung ribuan komentar masuk. Marc Marquez sampai ngerasa akunnya sepi kalau dibandingin sama gempuran komentar fans Veda yang kreatif-kreatif banget. Kekuatan digital ini yang bikin Veda jadi pembalap paling bernilai secara komersial di mata sponsor dunia. Marquez aja sampai mikir 2 kali kalau mau saingan viral sama Veda. Dia tahu ngelawan Veda itu artinya ngelawan jutaan jempol netizen Indonesia yang terkenal gak ada obatnya kalau udah urusan bela negara dan pahlawan bangsa di kancah dunia. Efek komersial, sponsor antre kayak mau ambil sembako. Gara-gara popularitas Veda yang udah ngelewatin batas normal, banyak sponsor besar yang dulunya cuma mau nempel di baju pembalap MotoGP, sekarang malah mulai ngelirik baju balap Veda, bosku. Mereka sadar kalau nempelin merek di motor Veda itu jangkauan engagementnya jauh lebih ngeri dibanding nempel di pembalap papan tengah MotoGP. Veda jadi tambang emas baru buat Honda dan para sponsor internasional. Marc Marquez aja sampai bercanda kalau dia mau belajar bahasa Indonesia biar dapat kecipratan viralnya Veda.
Fenomena Veda Effect ini bikin industri balap motor dunia sadar kalau pasar Indonesia itu raksasa yang selama ini lagi tidur. Sekarang lewat Veda, raksasa itu bangun dan bikin semua merek ternama dunia rela ngantre kayak mau ambil sembako murah cuma buat bisa kerjasama bareng bocah Wonosari ini. Pedok yang bergetar, semua mata tertuju pada nomor 9. Di dalam pedok, tiap kali Veda Ega keluar dari garasinya, suasana langsung berubah jadi riuh bosku. Mekanik-mekanik tim lain sampai rela ninggalin kerjaannya sebentar, cuma buat lihat gaya Veda naik motor. Mereka pengen tahu apa sih rahasianya bocah ini sampai Marc Marquez aja kagum? Veda jadi subjek penelitian gratis bagi tim-tim rival yang pengen cari tahu sisi magisnya. Nomor 9 sekarang jadi nomor paling dicari di papan skor dan layar monitor. Getaran di pedok itu bukan cuma dari suara knalpot, tapi dari antusiasme orang-orang yang pengen lihat sejarah baru ditulis sama tangan pemuda Indonesia. Veda sukses bikin pedok Moto3 jadi tempat paling panas dan paling bergengsi tahun ini. Singa muda kita benar-benar udah ngerubah standar popularitas pembalap dunia hanya dalam waktu sekejap saja. Strategi branding Veda, sederhana tapi mematikan. Veda Ega Pratama itu brandingnya simple banget bosku. Dia nggak perlu banyak drama atau pamer kemewahan. Dia cukup jadi dirinya sendiri yang rendah hati tapi ganas di lintasan. Kesederhanaan inilah yang justru bikin Marc Marquez respect. Di dunia yang penuh kepalsuan medsos, Veda muncul dengan gaya apa adanya dari Wonosari. Dia nunjukin kalau buat jadi bintang global, kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Branding anak kampung yang mendunia ini yang bikin orang Eropa sampai Amerika ngerasa relate dan suka sama kepribadiannya. Marquez sadar kalau branding alami kayak gini jauh lebih kuat dan tahan lama dibanding branding yang dibuat-buat oleh agensi besar. Veda adalah bukti kalau ketulusan dan bakat murni itu kombinasi yang mematikan buat naklukin hati jutaan fans di seluruh penjuru dunia. Investigasi media asing. Kenapa Veda bisa sebesar ini? Banyak media balap asing kayak Crash atau Motorsport mulai bikin artikel khusus buat investigasi kenapa popularitas Veda bisa meledak sampai ngalahin pembalap senior. Mereka mulai riset soal latar belakang Veda di Indonesia dan kaget pas tahu kalau Veda itu udah kayak pahlawan nasional. Mereka nemuin fakta kalau tiap Veda balapan, jalanan di daerah asalnya sampai sepi karena orang-orang pada nobar. Fakta-fakta unik inilah yang bikin media asing makin semangat beritain Veda. Marc Marquez sampai ketinggalan dalam urusan jumlah berita harian, karena semua media lagi Veda sentris. Popularitas Veda bukan cuma organik, tapi udah masuk tahap kultus, di mana tiap gerak-geriknya jadi berita utama. Media asing akhirnya sadar kalau Veda bukan cuma pembalap, tapi simbol kebangkitan otomotif sebuah negara besar. Perbandingan interaksi, Veda versus Global MotoGP Stars. Kalau kita bandingin data interaksi media sosial, Veda Ega Pratama itu udah main di liganya sendiri bosku. Satu postingan Veda bisa dapat ratusan ribu like cuma dalam waktu hitungan jam. Sedangkan bintang MotoGP lain butuh waktu berhari-hari buat nyampe angka segitu. Marc Marquez sampai pernah lihat data itu dan cuma bisa senyum kecut sambil bilang, "Wow, ini membuktikan kalau fanbase Veda itu sangat aktif dan militan. Mereka nggak cuma lihat, tapi juga interaksi, berbagi, dan jagain Veda dari komentar negatif." Keaktifan fans inilah yang bikin algoritma media sosial selalu angkat nama Veda ke puncak trending topik. Veda jadi pembalap paling dicari di Google tahun 2026, ngalahin nama-nama beken lain yang udah bertahun-tahun di MotoGP. Veda emang beneran viral king, yang gak ada lawan di jagat maya dunia balap. Veda adalah harapan baru dunia balap. Sebagai penutup bahasan yang bikin bangga ini, Farhan Fek mau bilang kalau Veda Ega Pratama bukan cuma menang tenar dibanding Marc Marquez atau Maximo Quiles, tapi Veda adalah harapan baru buat dunia balap motor internasional. Veda bawa warna baru, semangat baru, dan pasar baru yang bikin MotoGP makin hidup. Popularitasnya adalah berkah buat kita semua rakyat Indonesia agar makin dikenal di mata dunia. Marc Marquez boleh punya gelar, tapi Veda punya hati rakyat Indonesia. Mari kita jaga terus popularitas ini dengan cara yang positif. Terus dukung Veda tanpa harus menjatuhkan rival, biar dunia makin respek sama fans Indonesia. Singa muda kita udah terbang tinggi, Marc Marquez udah kasih hormat. Sekarang tinggal tugas Veda buat kasih piala podium di Lemang Senanti. Indonesia Jaya, Veda Gaspol. Asli bosku, dengar Marc Marquez sampai ngaku kalah tenar itu rasanya kayak dapat THR di awal bulan, seneng banget. Veda benar-benar udah ngerubah Moto3 jadi tontonan yang levelnya internasional rasa MotoGP. Menurut kalian, apakah popularitas Veda ini bakal ngebantu dia buat dapat kontrak tim utama MotoGP lebih cepat? Tulis komentar bangga kalian di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Farhan Fek ini biar Marc Marquez tahu kalau fans Veda itu emang solid banget. Sehat selalu bosku. Tetap kawal kebanggaan kita Veda Ega. Dan sampai jumpa di video berikutnya yang pastinya makin geger dan gokil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol dan bye-bye.